Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk anugerah penyertaan Tuhan sampai dengan sore hari ini, kami ada di dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kesehatan secara fisik, dan terlebih khusus di dalam firman Tuhan yang terus menguatkan iman kami, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan duka, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam beragam bidang hidup kami. Firman tetap menjadi pelita dan tuntunan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan pada hari ini kami kembali lagi akan belajar kebenaran firman-Mu, berjalan bersama Tuhan melalui penderitaan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyertai setiap kami, dan menguatkan iman kami lagi melalui pembelajaran firman. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita masuk ke dalam suatu tema yang baru, yaitu berjalan bersama Allah melalui penderitaan. Ini adalah suatu tema yang sebenarnya kalau kita ikuti daripada pekerjaan Kristus, merupakan buah daripada pekerjaan Kristus jika orang-orang percaya diberikan iman dan kekuatan melewati beragam macam penderitaan. Sebagaimana Kristus juga melewati penderitaan dan dia menang atas penderitaan, demikian juga umat kepunyaan dia. Mereka diizinkan oleh Allah melewati penderitaan, baik secara fisik, baik secara mental, beragam penderitaan secara materi. Tuhan Allah izinkan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah bekerja, menyatakan kemuliaan dia bahkan di dalam hal-hal yang tampaknya begitu menyakitkan, memahitkan atau membuat kita itu frustrasi, depresi. Tapi disitulah Tuhan punya kemuliaan itu nyata. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 kita baca secara berganti-gantian. Saya lebih dahulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini adalah bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai pengharapan iman orang Kristen. Petrus menulis ini kepada jemaat Tuhan di perantauan yang mana mereka berada di dalam keadaan yang begitu sukar karena iman mereka. Tetapi ada prinsip yang Bapak Ibu dan saya perhatikan di situ yang merupakan pola kerja Kristus dalam kehidupan umat kepunyaannya. Di situ dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita lihat di sini ada istilah melahirkan kita ya. Siapa yang melahirkan kita? Bapa. Melahirkan umat kepunyaannya, umat pilihannya. Ini melalui kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita tidak pernah dilahirkan kembali. Dan tujuan daripada Bapa melahirkan kita melalui kebangkitan Kristus adalah supaya kita memiliki hidup yang berpengharapan. Ini adalah satu ide yang penting di tengah-tengah keadaan daripada jemaat Tuhan yang begitu menderita. Bahkan mereka juga ada yang mati martir karena iman mereka kepada Yesus Kristus.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ciri khas yang mau saya tekankan di sini, semua orang yang dilahirkan melalui kuasa kebangkitan Kristus adalah semua orang yang memiliki hidup yang berpengharapan dan mereka adalah orang-orang yang ditetapkan Allah untuk melewati jalan penderitaan. Ini sesuatu yang penting ya. Kenapa kita dikasih pengharapan tapi kok dikasih juga penderitaan? Karena makna pengharapan itu akan sangat dirasakan kedalamannya dan kekuatan daripada kuasa Kristus itu ketika kita berhadapan dengan penderitaan. Tetapi di pihak lain, penderitaan ini adalah jalan yang kita sebut sebagai keserupaan dengan Kristus. Itu yang Martin Luther sebutkan ya. Keserupaan dengan Kristus. Kristus mengalami penderitaan sehingga dia memasuki kebangkitan sebagai titik pemuliaan atau tahapan pemuliaan di dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak akan masuk ke dalam pemuliaan ini kalau dia tidak melewati via dolorosa. Maka begitu juga dengan kehidupan orang-orang yang disebut sebagai yang dilahirkan oleh Bapa, umat pilihan. Mereka serupa dengan Kristus dengan melewati jalan penderitaan untuk memasuki kepada pemuliaan. Pemuliaan. Sehingga itu yang disebut dengan pengharapan. Dengan kata lain, Petrus mau mengatakan bahwa penderitaan itu di dalam tangan Tuhan bukanlah sesuatu yang menghancurkan iman daripada orang percaya. Bukan menyebabkan orang percaya itu kehilangan seluruh berkat kemuliaan daripada Tuhan. Justru di dalam penderitaan itulah Allah memberikan kepada mereka kelimpahan daripada berkat anugerah Tuhan di dalam Kristus. Ya. Sehingga di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa pola kerja inilah yang menjadi pembentukan daripada kehidupan seluruh orang Kristen tanpa kecuali. Lepas daripada derajat penderitaannya itu ya. Ada yang memang derajatnya tinggi ya, ada yang betul rendah dan sedang dan seterusnya. Tetapi prinsip kerja Allah ini akan terus berlangsung. Nah, bagaimana penderitaan itu ada di dalam perspektif budaya. Hari ini kita akan singgung di dalam pandangan budaya tentang penderitaan. Apa yang ditawarkan oleh budaya kepada penderitaan? Kalau ini adalah pola kerja Kristus dalam kehidupan umat pilihan Allah. Lalu bagaimana budaya? Kenapa kita bicara budaya? Karena kita ada di dalam lingkungan yang dibentuk oleh berbagai budaya. Ada budaya yang berbicara mengenai bagaimana kita meresponi kematian, meresponi penderitaan, meresponi apalagi kelimpahan dan banyak sekali yang lain. Nah, ini khusus mengenai penderitaan. Ada kira-kira 4 pandangan budaya yang kita akan lihat untuk kita bandingkan bagaimana Allah memberikan kepada kita satu pemikiran yang berbeda sekali secara radikal dan secara esensial dari apa yang diberikan oleh dunia kepada kita. Sehingga budaya itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran pengharapan bagi orang-orang percaya di dalam penderitaan. Ada 4 sudut pandang budaya, bahkan kalau saya pikir ada 5 mungkin ya yang kita akan lihat. Yang pertama itu adalah moralistis. Kemudian yang kedua itu adalah transendensi diri. Yang ketiga itu adalah fatalistis. Yang keempat itu adalah dualistis. Dan yang kelima itu adalah sekular. Ini adalah 5 pandangan dunia dari budaya-budaya yang ada di sekeliling kita yang sekali lagi mencoba untuk memberikan kepada kita solusi berhadapan dengan penderitaan seperti apa. Mari kita mulai dengan yang pertama. Budaya yang kita temukan di dalam 4 poin ini disebut sebagai budaya tradisional. Sedangkan
sekular, ini kita masuk ke dalam budaya modern. Apa yang merupakan premis dasar? Premis dasar itu saudara, landasan berpikir. Landasan berpikir daripada budaya tradisional. Nah ini ada pada moralistis, transendensi diri, fatalistis, dualistis ya. Apa yang menjadi premis dasarnya? Budaya-budaya tradisional saudara, cenderung melihat dunia itu hanya dari aspek materi saja. Aspek materi dan juga aspek roh ya. Dunia menurut pandangan tradisional terdiri daripada dua, materi dan roh. Ini dunia ya. Sehingga kalau terjadi penderitaan di dalam dunia ini, maka itu berarti penyebab daripada penderitaan adalah konteksnya terjadi benturan antara apa yang rohani dan yang lahiriah. Apa yang terjadi secara rohani dan lahiriah itu terjadi benturan. Ya. Atau juga bisa karena ini ada sesuatu yang terkait dengan kita sebut sebagai hal-hal yang bersifat rohani ini dilanggar ya. Dilanggar atau dilawan sehingga menyebabkan apa yang disebut dengan penderitaan yang berkelanjutan. Lalu aspek yang lain yang juga mereka katakan yang menjadi pelanggaran sehingga mengakibatkan penderitaan itu adalah moral. Ya, ini cara pandang daripada tradisional. Jadi orang-orang yang ada dalam pandangan ini selalu berpikir bahwa penderitaan terjadi karena ada benturan antara aspek materi dan aspek rohani. Ada ketidakseimbangan di antara keduanya. Tetapi juga bisa saja itu adalah suatu perlawanan terhadap perkara-perkara rohani. Misalnya aturan-aturan tatanan moralitas ya. Lalu kemudian misalnya adat istiadat tertentu. Contoh kalau Bapak Ibu misalnya di wilayah Batak atau Toraja NTT itu ada semacam tatanan-tatanan adat istiadat yang gak boleh dilewati. Kalau itu dilewati mengakibatkan kutuk atau kecelakaan tertentu. Bahkan ada semacam tabu-tabu tertentu yang tidak boleh kita itu lakukan. Kalau kita lakukan maka akan mengakibatkan kecelakaan tertentu. Kita nih orang modern pikir itu gak benar itu. Tapi itu benar terjadi. Contoh, gak boleh kencing di tempat tertentu. Gak boleh tuh. Kalau pipis di situ nanti dia mati. Dan memang betul terjadi. Begitu. Nah, kita percaya nggak percaya kan ya? Tapi itu fakta yang terjadi. Dan itu yang disebut dengan ini. Cara pandang dunia terkait dengan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya itu mungkin saudara akan berpikir bahwa itu masyarakat kuno. Tetapi hari ini saya ketemu dengan ada orang yang sudah hidup di zaman sekarang juga akhirnya mati gara-gara konsep yang demikian. Tabu-tabu yang demikian. Nah jadi masyarakat tradisional, budaya-budaya yang tradisional yang sedemikian saudara, sampai hari ini kita sebenarnya masih terikat ya. Kita ini yang masih ada dalam budaya-budaya dan latar belakang kampung kita masing-masing saudara. Kita masih punya sekali hal-hal yang demikian. Maka apa yang menjadi tawaran solusi dari mereka dalam budaya tradisional untuk mengatasi penderitaan? Solusinya itu pakai usaha batin. Apa tuh maksudnya usaha batin? Usaha batin itu adalah belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi. Ya. Usaha batin adalah belajar untuk beradaptasi. Kita pakai istilah adaptasi ya. Dengan fakta yang terjadi ya. Sehingga kalau kita adaptasi di sini misalnya, kita melakukan pelanggaran misalnya di dalam aspek tatanan moral. Maka apa yang kita harus lakukan? Perbaiki ya moralitas kita. Ya. Perbaiki moral kita. Misalnya kita
dilatih untuk sabar melalui penderitaan kita. Dilatih untuk belajar lemah lembut di dalam penderitaan kita dan lain-lain. Ya. Ini cara pandang daripada orang-orang yang ada di dalam tradisional. Jadi kalau misalnya kita ada kena hal tertentu, menderita tertentu gara-gara tabu tertentu yang kita lewati atau tatanan-tatanan adat istiadat tertentu yang kita lewati, maka nanti orang cenderung bilang begini, coba kita usahakan apalah ya yang kita itu belum lakukan. Misalnya kita kasih sesuatu hal, entah itu sesajen kah atau entah sesuatu hal yang merupakan gambaran daripada usaha batin untuk berdamai dengan keadaan yang merupakan penderitaan. Dengan begitu maka penderitaan itu dihilangkan. Ya, penderitaan itu akan dilenyapkan. Nah ini adalah sesuatu yang kalau sampai sekarang saudara bisa ketemu misalnya di wilayah Bali, di wilayah-wilayah bahkan Batak, Toraja juga masih ada ya sampai sekarang. NTT bahkan juga ada sampai sekarang. Nah jadi ini adalah usaha-usaha batin yang berusaha untuk memperbaiki batinnya dia demi untuk apa? Penderitaan ini ditiadakan, dibuang. Ya. Nah itu adalah usaha di dalam premis dasar dari budaya tradisional. Sekarang mari kita mulai lihat moralitas bilang apa ya. Moralistis bilang apa, kemudian transendensi diri bilang apa dan seterusnya. Kalau tadi saya jelaskan premis dasar berarti argumentasi yang menggerakkan seluruh pandangan budaya itu. Nah moralistis. Moralistis Bapak Ibu melihat penderitaan itu berasal dari kegagalan manusia untuk hidup dengan benar. Sekali lagi ya, aspek ini ya. Moral ada benar salahnya ya. Ada di sini. Dia bilang kenapa manusia menderita? Kenapa ada kesulitan? Karena manusia gagal hidup benar. Dan karena itu menurut orang-orang moralistis ada yang namanya konsep berkat dan karma. Ya. Moralistis ini ada percaya yang namanya berkat dan karma. Berkat adalah apa yang dialami oleh kita, kelimpahankah, kemakmurankah, ya. Ketika kita menghormati apa yang disebut dengan tatanan moral, ya. Atau juga menghormati dewa atau menghormati ilah tertentu yang dipercayai itu ya. Jadi kalau kita melakukan itu maka kita dapat berkat. Tetapi di dalam karma, ketika kita menjadi orang-orang yang melawan tadi tatanan tersebut dan mengakibatkan penderitaan, tetapi juga di dalam karma konsep moralistis ini ada yang namanya reinkarnasi. Reinkarnasi yang terjadi secara terus-menerus dengan membawa penderitaan masa lalunya dalam masa kini. Jadi kalau kita menderita sekarang itu gara-gara kita punya masa lalu yang belum selesai penderitaannya, maka kita menderita lagi di sini. Maka reinkarnasi terus. Nah Bapak Ibu ini konsep yang seperti ini berkat dan karma ini ada di dalam agama-agama yang kita kenal misalnya Hindu, Buddha. Ya. Ini adalah konsep yang sampai hari ini ada. Tetapi secara prinsip berkat dan karma itu dimengerti oleh semua manusia. Semua manusia percaya bahwa penderitaan datang ketika manusia tidak melakukan atau gagal melakukan kebenaran. Ya, itu sesuatu hal yang kita sebut sebagai prinsip universal. Ya. Ini kita sebut sebagai prinsip universal. Ini orang mengerti semua nih. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan, disinilah kita melihat adanya jejak daripada wahyu yang Allah berikan di dalam pandangan-pandangan budaya tentang konsep penderitaan itu. Nah nanti saya akan simpulkan ya. Tapi mari kita lihat dulu moralistis bilang apa. Nah jadi sekali lagi ya, ada prinsip yang sekali lagi bersifat universal ada pada moralistis. Nah maka bagi mereka kita itu nggak bisa larikan diri daripada penderitaan. Penderitaan itu pasti ada ya, karena manusia itu akan selalu melawan tatanan moral, melawan dewa, melawan ilah, ya, berlaku tidak benar. Maka itu berarti
semua manusia tanpa kecuali tidak bisa melarikan diri daripada penderitaan. Semua manusia pasti mengalami apa yang disebut dengan berkat, apa yang disebut dengan karma. Begitu. Itu konsep universalnya mereka. Nah, jadi dengan begitu bagaimana kita bisa bebas daripada penderitaan tersebut? Mereka bilang membebaskannya itu dengan cara bertanggung jawab membayar dosa mereka, menebus dosa. Ini sesuatu yang merupakan solusi ya Bapak Ibu ya. Solusinya apa? Menebus dosa. Bayar dosamu sampai selesai. Nanti kalau dosanya sudah selesai dibayar, baru jiwa tersebut bisa terbebas dan pergi ke nirwana yang kekal. Ya. Setelah sudah selesai bayar dosa, baru bisa masuk ke nirwana yang kekal. Kalau Bapak Ibu dari latar belakang budaya Chinese atau budaya Konghucu dan lain-lain, saudara, ini kental. Kental sekali. Ya. Nah maka kalau kita lihat konteks ini Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang kita perhatikan di sana. Ada pengakuan akan adanya eksistensi daripada penderitaan akibat apa? Dosa. Ya. Ini. Eksistensi penderitaan. Ini ada dosa di sana. Ya. Dan kalau kita pakai istilah berkat dan karma, ini kita pakai istilah saja ya, hukum tabur tuai. Kalau engkau taat, kalau engkau berpegang kepada tatanan moral, berkat. Kalau tidak, karma. Begitu ya. Jadi ini prinsip kerjanya ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya, sekali lagi supaya untuk itu, supaya bisa bebas ya. Sekali lagi solusinya tebus dosa. Kerja makanya kenapa reinkarnasi terus menerus saudara. Reinkarnasi ini tujuannya apa? Bayar dosa. Dosa masa lalu dibawa ke masa kini kan ya. Diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Gak tahu dia punya masa reinkarnasi sampai kapan, gak ngerti. Intinya adalah sampai seluruh dosa selesai baru masuk ke nirwana yang kekal. Dan faktanya Bapak Ibu sudah tahu apakah itu mungkin atau tidak. Ya. Sekarang yang kedua. Kita masuk ke dalam pandangan yang kedua. Yaitu transendensi diri. Ya. Transendensi diri adalah sesuatu yang ada di dalam pandangan Stoa Yunani, filsafat Yunani dan Buddhisme ya. Bapak Ibu. Kita memang kaum wanita tapi saya rasa kita perlu tahu banyak. Ya, karena bagi saya wanita itu pendidik ya, yang memberikan edukasi. Sehingga buat saya kita perlu tahu budaya. Sehingga pendidikan itu kita bisa jalankan baik dalam relasi dengan keluarga maupun dengan rekan-rekan kita. Nah Bapak Ibu lihat ya Buddhisme. Buddhisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan dari perbuatan masa lalu. Ya. Ini unik ya. Ini transendensi diri ini ada dalam Buddhisme dan Stoa Yunani ya. Stoa itu aliran filsafat ya. Dari mana asal penderitaan? Dia bilang penderitaan bukan dari masa lalu. Tetapi penderitaan adalah berasal dari keinginan yang tidak terpenuhi. Keinginan yang tidak terpenuhi. Lalu apalagi? Berasal dari sesuatu yang kita sebut sebagai keinginan diri sendiri, ya, pusatnya diri, ya, keinginan yang tidak terpenuhi, yang berpusat pada diri.
Kalau kita lihat definisi-definisi begini kok mirip-mirip kayak Alkitab semua ya. Ya. Jadi penderitaan bukan berasal dari perbuatan masa lalu, ya. Kayak reinkarnasi konsep itu bukan, tetapi dari berbagai keinginan yang tidak terpenuhi, yang semuanya keinginan itu adalah sesuatu yang merupakan hasil dari imajinasi individu manusia, ya, yang berpusatkan kepada diri sendiri. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang kita pakai istilah self-center ya. Self-center life yang mana ditentang di dalam Buddhisme maupun di dalam Stoa. Nah maka orang Buddhisme itu akan selalu bilang begini. Begitu kita punya keinginan gak terkabulkan atau tidak tercapai, ya, apa yang kita alami? Kita rasa langsung insecure. Kita bisa juga iri hati sama orang lain. Kita bisa cemburu, kita bisa kemudian mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh keinginan kita sendiri. Ya. Bahkan Buddha itu kan dia berusaha untuk apa? Untuk mematikan keinginan dia kan ya. Dia bermeditasi begitu lama itu tujuannya apa? Supaya keinginannya itu dihabiskan. Ya, dibuang sedapat mungkin yang kotor, yang tidak berkenan, yang bersifat self-center itu dibuang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana solusi daripada Buddha dan juga Stoa. Ya. Yunani yang mirip ya. Caranya mereka punya solusi ini. Kalau di sini kita tulis ya. Solusinya adalah meditasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keinginan yang jahat. Atau yang berpusatkan kepada diri tadi. Kemudian di sini dia juga bicara mengenai berusaha untuk secara sadar berjuang terus-menerus untuk melepaskan. Kita pakai istilah di sini hal-hal yang disebut sebagai hal-hal yang individualistis ya, individualistis. Ya, atau individualisme, ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi upaya dia adalah pakai dengan cara kekuatan batin manusia ya. Ini sekali lagi ini usaha batin ya. Kenapa bisa begini? Karena transendensi diri. Transendensi diri mengasumsikan bahwa manusia memiliki kemampuan pada dirinya. Kemampuan pada diri sendiri. Untuk apa? Untuk lepaskan diri daripada penderitaan. Untuk lepaskan diri daripada keinginan-keinginan jahat. Untuk mematikan keinginan jahat. Makanya disebut transenden. Transendensi diri. Sesuatu yang melampaui daripada aspek natural. Jadi kalau saudara coba lihat di dalam konteks gerakan zaman baru misalnya. Atau kalau Bapak Ibu lihat kayak gerakan zaman baru tuh bisa lihat misalnya di dalam beberapa praktik misalnya yoga. Saya nggak bilang yoga itu dosa ya. Enggak ya. Tetapi saya mau katakan bahwa ada praktik-praktik tertentu yang menekankan transendensi diri. Jadi dia itu akan mencoba untuk membuat dia punya diri itu yang menguasai keinginan dagingnya, mematikan keinginan dagingnya, bahkan dia akan pakai gerakan yoga tertentu ya. Ini dalam gerakan zaman baru ya, New Age Movement gitu. Dia akan pakai gerakan itu dan kemudian dengan praktik gerakan itu dia akan menghilangkan atau mematikan keinginan daging itu. Begitu. Jadi ada semacam praktik-praktik yang demikian. Dan lucunya orang Kristen juga masuk kayak begitu ya. Saya nggak bilang Bapak Ibu nggak boleh yoga ya. Misalnya tai chi dan macam-macam saudara. Saya percaya bahwa kita tuh boleh olahraga ya saudara. Tapi saudara lihat ya, ada yang namanya konsep transendensi diri. Karena dia melihat dirinya itu disebut sebagai miniaturnya Allah. Ya. Istilahnya itu transendensi diri ini di dalam New Age Movement itu miniatur Allah.
Jadi ini kayak macam panteisme. Ya. Ada penyatuan antara pencipta dan ciptaan yang akhirnya tidak ada lagi batasan antara pencipta dan ciptaan. Ya. Itu namanya panteistik. Ya. Jadi saudara hati-hati karena transendensi diri ini tampaknya itu orang yang begitu tenang, orang yang bisa menguasai diri sedemikian rupa, ya, dan kemudian berusaha untuk menenangkan emosinya dia. Jadi kalau stoa itu tanpa emosi. Stoa itu tanpa emosi. Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau kita sedih kita menangis ya. Stoa bilang jangan menangis. Tenang. Tenang. Dalam hati saya tenang apa gitu kan, dalam jiwa sudah gejolak begitu kan ya. Tapi itu stoa begitu saudara. Dan dia bisa kendalikan diri dia. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang ini kungfu itu saudara. Ya hebat-hebat kungfu kan ya. Saudara dia latih apa? Transendensi diri. Itu dia punya alam pikir, kita pakai istilah wawasan dunia berpikirnya itu di belakangnya itu ini saudara. Ya. New Age Movement saudara. Pernah satu kali saya ketemu dengan satu ibu. Kan saya habis sesar kan ya. Terus dia bilang gini, Grace, kamu mau gak ada satu gerakan yang bisa buat kamu tuh kayak bisa cepat sembuh dari sesar itu. Terus saya bilang, apa itu ibu? Terus dia kasih saya video. Ada satu video yang gerakan tertentu itu, ibu itu memang dia habis sakit itu, lalu dia bikin gerakan, badan itu akhirnya jadi gemetar semua gitu kan ya. Terus habis itu, setelah sekian lama dia bikin gerakan-gerakan yang demikian, terus kemudian dia oke kondisinya. Ya sakit yang dia alami itu lebih membaik dan seterusnya. Mungkin karena ada aspek dalam kesehatannya, saya nggak ngerti persisnya. Terus saya bilang gini, Bu ngapain bikin yang begituan? Kalau saya sih saya nggak terlalu tertarik yang seperti itu ya. Bagi saya memang analisa medis itu pasti harus ada di dalam konteks ini. Walaupun di pihak lain kita percaya bahwa secara natural Allah memakai alam ini untuk juga memberikan alat-alat tertentu untuk memberikan kesehatan, kesembuhan bagi kita. Tetapi saudara kalau sudah sampai di dalam titik ini ya, transendensi diri, saya kira saudara harus stop. Sekalipun itu yoga, stop kan. Kenapa? Kalau dia backgroundnya ini. Kalau penggerak saudara melakukan semuanya itu adalah transendensi diri, stop, jangan lakukan. Termasuk itu yang tata letak rumah apa segala macam ya saudara. Feng Shui itu agak ada berat ya saudara. Saudara tahu nggak? Itu di dalam New Age Movement itu Bapak Ibu salah satu yang masuk ke dalamnya itu juga Feng Shui. Begitu. Tapi saya nggak bilang bahwa arsitek dan seterusnya itu tidak boleh saudara. Namanya arsitek itu harus mengukur segala tata letak tempat, apa semua dihitung semua ya, itu saya percaya itu. Tapi bayangkan ya, saya waktu masuk ke satu rumah ya, kunjungan ini Bapak Ibu ya, kunjungan masuk ke rumah itu, di depan rumahnya dia masuk ruang tamunya ini, nggak langsung ruang tamu, tapi ada semacam lemari yang dia taruh di depan. Lalu kami masuk ke dalam, baru ketemu dia di ruang tamu itu. Nah tangganya itu di samping sedikit daripada lemari yang dia taruh depan pintu rumahnya dia. Terus saya bilang, Ibu kenapa taruh ini lemari di depan pintu begini? Kita masuk, ini tabrak ini lemari begini. Ini saya analisa secara ini saja. Saya bilang, kenapa taruh di situ? Oh itu supaya menghalangi yang jahat masuk Bu. Menghalangi yang jahat Bu. Gimana menghalangi yang jahat masuk begitu. Jadi dalam cara pikir mereka, kalau orang buka pintu, lihat langsung tembus sampai ke dalam, itu kan berarti ada semacam kayak jalan untuk yang jahat itu masuknya itu tanpa ada batasan begitu. Nah tapi kalau ada penghalang di depannya, maka semacam ada yang menahan begitu. Maka dia taruhlah itu lemari di depan pintu itu. Tapi waktu saya ajak dia bicara dan ngomong lebih lanjut, sebenarnya di belakang itu adalah upaya untuk menghilangkan penderitaan yang dialami di rumah itu yang berturut-turut mendatangi orang bersangkutan. Mulai daripada dia punya anak, lalu kemudian siapa-siapa entah di bisnis, entah di dalam sakit, entah kecelakaan, entah apa. Jadi dia menderita berulang-ulang, berturut-turut. Maka untuk menghilangkan penderitaan demikian,
dia pasanglah lemari itu berdasarkan cara pikir yang ternyata merupakan gabungan antara menurut saya itu sinkretis, moralistis, dan transendensi diri. Tapi dia tidak sadar, walaupun dia sudah lama jadi reform. Maka ini adalah sesuatu yang sangat mungkin kita kerjakan ketika kita itu terhimpit oleh penderitaan. Kita coba cari jalan-jalan alternatif. Tapi ternyata alternatifnya itu ngelawan Tuhan begitu. Yang ditawarkan oleh budaya, padahal yang ditawarkan oleh budaya adalah sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Yang ketiga, fatalistis. Nah Bapak Ibu perhatikan bagaimana solusi yang mereka tawarkan ya. Yang mereka tawarkan itu orientasi itu kepada diri manusia kan ya. Entah dengan membayar dosa melalui reinkarnasi. Entah melalui transendensi diri yang menghilangkan keinginan-keinginan jahat dan seterusnya. Fatalistis. Fatalistis itu memandang segala sesuatu ditentukan oleh nasib atau takdir. Ya. Jadi penentu segala sesuatu. Ini pandangan deterministik sebenarnya. Takdir atau nasib. Kenapa ibu bercerai? Ya sudah takdir. Itu kan biasa yang dibuat sama artis-artis kan ya. Ya sudah takdir, memang mau bagaimana lagi. Jadi fatalistis itu adalah pandangan determinisme yang mengatakan bahwa seluruh kehidupan manusia termasuk penderitaan itu telah diatur, telah ditentukan oleh yang pertama nature. Yang kedua, dalam pandangan Islam, itu dikatakan kedaulatan Allah. Ini Islam ya. Kok rada mirip sama Kristen begitu. Orang Islam bilang begini, kehendak Allah itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau kehendak Allah menetapkan Ustadz punya 7 istri, maka itu memang takdirnya demikian. Begitu kan ya. Atau misalnya penderitaan karena mati di laut dan seterusnya. Ya itu karena takdir demikian begitu ya. Tapi saudara ini fatalisme. Kenapa ini fatalisme saudara? Karena di dalam konteks ini kebebasan manusia itu dihilangkan sama sekali. Ditolak habis. Manusia hanya boleh tunduk, hanya boleh taat kepada apa yang disebut dengan takdir. Gak bisa berubah. Maka konteksnya adalah manusia pasif. Ya memang sudah begitu, mau apa lagi? Karena manusia itu pasif, maka tanggung jawab di dalam aspek penderitaan itu sangat mungkin bukan di tangan manusia, tapi di tangan siapa? Tuhan yang menetapkan. Ya Tuhan yang tetapkan, berarti Tuhan yang salah, bukan saya. Begitu. Ini ngaco ya. Manusia pasif, lalu siapa yang menjadi penyebab penderitaan? Ini kan pertanyaan kan ya. Kalau penyebab penderitaannya adalah Allah, berarti yang bertanggung jawab kepada seluruh penderitaan itu Allah dong. Gak ada tanggung jawabnya manusia di dalamnya. Manusia benar-benar pasif. Ya kenapa manusia jatuh di Taman Eden? Orang Islam, saya waktu seminar itu orang-orang Islam banyak di situ. Saya tanya, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya karena Allah menetapkannya demikian. Oke, Allah menetapkan demikian, tapi jelaskan. Kalau Allah menetapkan demikian, apakah itu berarti Allah bertanggung jawab terhadap dosa Adam dan Hawa?
Kalau orang Islam yang konsisten dengan takdir, saudara, dia akan jawab iya. Begitu. Tetapi saudara, saya memperhatikan bahwa ini sesuatu yang sebenarnya sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita itu menjadikan takdir itu sebagai sesuatu yang merupakan standar yang menentukan segala kehidupan kita dan sudah nggak bisa lagi berubah, dan itu berarti tidak ada pengharapan untuk perbaikan. Ya. Di sini persoalannya, apakah ada pengharapan untuk perbaikan? Nggak ada. Untuk restorasi atau kita sebut sebagai perbaikan, ya. Jawabnya nggak ada, saudara. Karena ya keadaannya demikian. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya untuk menghindar daripada penderitaan untuk kaum fatalistis. Mereka harus menyerah saja. Ya. Solusinya adalah menyerah. Ya, menyerah dalam arti begini. Karena takdir ini bukan berarti mereka anti teknologi atau anti medis, ya. Bukan itu. Tetapi lebih tepatnya adalah mereka menyerah dengan tunduk saja kepada takdir tersebut. Kalau memang takdirnya udah bercerai, ya sudah, saya tunduk kepada perceraian. Begitu. Kalau memang takdirnya adalah saya harus sakit karena hal-hal tertentu, cancer dan seterusnya, ya sudah, saya tunduk kepada takdir tersebut. Tapi saudara, saya perhatikan bahwa takdir seringkali ini adalah impersonal. Ya. Tidak ada pribadi yang menentukan. Walaupun Islam bilang ada Allah. Tetapi Islam ketika dia bicara mengenai kedaulatan Allah, ini di dalam kacamata aspek penderitaan. Ya. Tetapi di dalam aspek pengharapan tentang perbaikan, restorasi, itu Islam gak kasih. Sehingga di dalam konteks ini Bapak Ibu, banyak sekali upaya-upaya termasuk di dalamnya orang-orang kaum fatalistis yang demikian. Mereka berusaha untuk beradaptasi, ya, kompromi, ya, tidak komplain terhadap keadaan yang demikian dan lebih kepada ya tunduk saja, ikut saja. Termasuk misalnya mereka pakai cara-cara jimat dan lain-lain, saudara, untuk mantra dan seterusnya, untuk kemudian bagaimana mereka itu ya dalam hal ini membuang penderitaan itu, tetapi toh pada akhirnya nggak ada pengharapan juga. Ya, sampai di sini nggak bisa ada jalan keluar, begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang determinisme, ya, yang dimana solusinya menyerah dan itu berarti tidak ada pengharapan dan ini menjadi kesulitan besar bagi kita. Ya. Tapi di pihak lain, saudara lihat ada satu hal yang kita lihat di sini, ada semacam pengakuan tentang aspek kedaulatan. Walaupun itu tidak seutuhnya. Ya. Sekarang yang keempat. Budaya tradisional yang keempat adalah dualistis. Dualistis itu memandang dunia itu bukan dalam kendali penuh takdir atau Allah. Ini dia versus, ya. Kalau fatalistis bilang dunia ini dan segala yang terjadi di dalam dunia dikendalikan oleh ini, takdir, oleh Allah saja, ya. Itu dunia. Tapi kalau dualistis, dia bilang dunia tidak dikendalikan oleh takdir ataupun tidak dikendalikan oleh Allah. Jadi dikendalikan oleh apa? Bagi kaum dualistis dikatakan bahwa dunia adalah tempat pertempuran antara kekuatan gelap dan terang. Ini mirip kayak konsep yin dan yang. Ini adalah tempat pertempuran antara terang dan gelap. Ini adalah dua kekuatan yang seimbang. Ya. Dua kekuatan seimbang, ini mirip kayak yin dan yang, ya. Dan dua kekuatan ini bertempur secara terus-menerus di dalam sepanjang sejarah ini. Ya. Jadi itu berarti saudara tidak akan ketemu mana yang menang atas mana. Ya. Jadi kalau dengan cara begini berarti mereka akan bilang begini. Penderitaan itu karena apa sih, ya?
Penderitaan itu terjadi di dalam dunia karena ada kekuatan jahat, ada kekuatan setan, ada yang namanya kekuatan kegelapan ini. Ya. Jadi kenapa ada penderitaan? Karena ada kekuatan kegelapan ini yang bekerja di dalamnya. Tetapi di saat yang sama juga bagi mereka sebenarnya masihkah ada pengharapan? Dia bilang, oh kayaknya masih ada sih. Di sini, terang. Maksudnya bagaimana itu? Dia bilang begini, ketika terjadi pertempuran antara terang dan gelap ya, nanti di masa depan, ini mereka punya cara pikir ya. Masa depan, yang terjadi adalah terang menang atas kegelapan. Ini kita pakai istilah hope-nya mereka ya. Versus fatalisme. Kalau fatalisme dia lihat nggak ada pengharapan, menyerah saja. Bahkan hari esok kita pun ditentukan oleh takdir. Kalau hari esok ditentukan oleh takdir kita udah nggak bisa buat apa-apa lagi, nggak ada pengharapan di sini. Tapi kalau dualistis, oh perang memang, dua kekuatan berimbang. Ya, tampaknya kok perang terus menerus dan sepertinya kok nggak ada solusinya. Tapi mereka bilang ada di dalam konteks eskatologi masa depan, yaitu apa? Terang akan menang atas kegelapan. Pertanyaannya gimana terang bisa menang atas kegelapan? Siapa yang kasih menang itu? Nah sampai di titik ini mereka bingung jawab. Siapa yang akan jadi juru selamat? Siapa yang akan mengalahkan si jahat itu? Nah hope, tetapi hope yang impersonal. Ya. Gak ada pribadi saudara. Gak ada pribadi yang menjadi sandaran, yang memberikan keselamatan kepada mereka, yang memberikan pembaharuan yang terakhir. Jadi masa depan yang mereka punya, ini masa depan macam mana begitu ya? Semacam ilusi saja, semacam sesuatu yang diharapkan, tetapi juga di saat yang sama sulit untuk mendapatkan realisasi. Nah ini terjadi di dalam pandangan dunia dan banyak orang yang juga punya pemikiran yang demikian saudara. Saudara misalnya orang-orang agama Shinto, ya, mereka punya pola hidup dan seterusnya. Kemarin saya baru ketemu ada satu orang yang cerita bilang dia punya teman itu baik sekali, punya pekerjaan bagus, punya keluarga dan seterusnya. Tapi waktu balik ke Jepang diajak bunuh diri oleh teman sahabatnya. Karena solidaritas kan ada semacam mereka punya teori solidaritas itu. Akhirnya dia bunuh diri barengan dengan dia punya sahabat-sahabat yang lain. Aduh keluarganya itu sedihnya minta ampun. Kenapa sampai seperti itu? Padahal dia adalah orang Kristen. Kenapa sampai begitu? Karena ada semacam cara pandang dunia yang mengikat mereka. Dan mereka melihat ada semacam hope di sana. Ada sesuatu yang nanti mereka menangkan. Kalau dengan cara begitu mereka terhormat. Dengan cara begitu mereka mendapatkan suatu value tertentu. Begitu. Nah itu yang disebut dengan orang-orang yang hidup di dalam dualistis. Mereka mencoba untuk melihat keadaan penderitaan karena akibat kegelapan dan seterusnya. Walaupun ada hope, tetapi sekali lagi di titik ini mereka masih bingung juga siapa juru selamatnya. Ya. Yang akan memberikan kepada mereka pertolongan untuk lepas daripada penderitaan dan menang atas kegelapan tersebut. Kesimpulan kita apa untuk 4 pandangan ini? Moralistis, apalagi? Transendensi diri, fatalistis, dan dualistis. 4 pandangan ini adalah semua mewakili sikap budaya di seluruh dunia. Di seluruh dunia dan ada pada kebudayaan apapun. Kebudayaan kuno sampai dan kebudayaan saat ini itu memberikan representasi tentang 4 budaya tersebut. Semuanya ada. Sehingga konsep penderitaannya adalah sesuatu yang saudara lihat bahwa hal pertama yang diakui oleh 4 pandangan ini. Eksistensi penderitaan. Empat pandangan itu menerima adanya penderitaan. Yang kedua, yang mereka akui adalah penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan itu adalah rata-rata dikatakan kepada apa? Dosa,
atau kepada self-centered life ya. Dan berkaitan dengan perlawanan kepada kebenaran atau tatanan moral, dia pakai istilah. Tatanan moral. Ya. Yang ketiga, yang ada pada 4 pandangan ini adalah solusi untuk lepas dari penderitaan. Dan ini menunjukkan bahwa semua manusia membutuhkan keselamatan. Ini indikator utama. Indikator kebutuhan akan keselamatan. Atau pembebasan daripada penderitaan. Yang keempat adalah menekankan tanggung jawab. Tanggung jawab daripada manusia dalam melakukan kebenaran dan kejahatan ya. Tanggung jawab manusia di dalam melakukan kebenaran maupun hal yang jahat ya. Ini kan ada yang namanya kalau benar ini berarti berkat. Kalau yang jahat ini adalah kutuk atau karma ya. Nah, ini adalah sesuatu yang ditekankan di sana juga. Tetapi yang kelima, yang terakhir adalah keempat pandangan ini tidak memberikan kelepasan sejati daripada penderitaan. Tidak ada kelepasan sejati. Itu persoalan besar daripada 4 pandangan budaya ini. Sehingga upaya manusia, apa saja yang mereka lakukan, entah dengan penguasaan diri kah, berusaha untuk menekan segala macam keinginan duniawi, pada akhirnya mereka sampai kepada titik bahwa mereka tidak punya pengharapan sebenarnya. Tidak ada jalan keluar. Ada kelepasan yang sejati. Mungkin kelegaan sesaat iya, tetapi tidak ada kelepasan sejati daripada penderitaan. Pandangan terakhir adalah pandangan sekular. Itu adalah pandangan dari budaya barat. Berbeda dengan pandangan budaya tradisional yang rata-rata ada di dalam wilayah timur. Kalau di barat itu sekular ya, yang dipengaruhi oleh modernisme. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pandangan sekular, pandangan yang terakhir? Pandangan sekular, premis dasarnya itu dia melihat dunia itu hanya materi saja dan dunia itu ada secara kebetulan tanpa tujuan. Sekular ya, dia lihat dunia. Kalau tradisional lihat dunia terdiri dari materi dan yang rohani kan ya. Kalau sekular ini dunia ini cuma materi saja. Ya. Dan materi ini ada secara kebetulan. Karena ada secara kebetulan, maka tanpa tujuan. Segala sesuatu ada dengan sendirinya, secara kebetulan, tanpa tujuan. Maka itu berarti penderitaan itu adalah kebetulan. Ada satu orang pakai istilah dalam pandangan sekular itu, penderitaan itu kesialan yang kebetulan. Kesialan yang kebetulan, sial yang kebetulan, begitu kan ya. Jadi mereka nggak percaya bahwa penderitaan itu masuk akal.
Orang-orang sekular yang dipengaruhi oleh pandangan modern, saudara, mereka tidak percaya penderitaan masuk akal. Dan mereka tidak percaya penderitaan itu punya maksud tujuan tertentu. Tidak ada itu. Karena esensi daripada kehidupan manusia, esensi daripada dunia ini tidak bertujuan. Dunia ada secara kebetulan. Jadi itu berarti Bapak Ibu bisa tahu premis dasarnya apakah ada Allah? Salah satu tokoh penting namanya Richard Dawkins ya. Di bukunya River Out of Eden, A Darwinian View of Life. Itu dia bicara bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang tidak bertujuan. Sia-sia. Tidak bermakna, tidak penting. Jadi kalau penderitaan, saudara mau cari apa makna penderitaan, apa tujuan penderitaan? Itu kekanak-kanakan kata Richard. Itu adalah sesuatu upaya yang sia-sia belaka. Maka ini dia bilang sebenarnya orang Kristen gak usah lah maknai penderitaan begitu kan ya. Gak ada gunanya. Tapi Bapak Ibu dan saya memperhatikan. Dengan konteks begini, berarti ini adalah konteks yang menolak, ini kita sebut sebagai ateistik. Segala sesuatu kebetulan berarti tidak ada Allah. Materi ada dengan sendirinya. Kalau kita pakai istilah materi ada dengan sendirinya itu ada satu istilah dia pakai istilah eternal matter. Eternal matter itu salah satu anak remaja ya waktu saya diskusi ini remaja dari Pondok Indah. Dia dari SPH lalu dia bilang begini. Bu, ibu bilang God is eternal. Saya bilang iya. Terus ada kok yang eternal lagi yang lain? Apa itu? Materi. Jadi apa bedanya? Allah itu eternal dengan materi itu eternal. Lalu dia mulai ngomong secara filsafat. Dia ngomong argumentasi filsafat. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan remaja kayak begini, Bapak Ibu harus jawab dia. Kalau Bapak Ibu tidak jawab dia punya hidup ateis. Dan dia benar, dia jadi ateis. Begitu. Waktu saya ketemu dia langsung saya bongkar kitab Kejadian pasal yang pertama. Lalu saya bilang begini, Tuhan bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka materi bukan ada dari dirinya sendiri. Materi berasal dari Allah yang sudah ada sebelum materi ada. Begitu. Lalu saya jelaskan secara struktur bahasa Ibrani dan seterusnya. Nah ini saya mau tekankan di sini Bapak Ibu. Orang yang sekular melihat penderitaan sebagai kebetulan. Penderitaan yang kebetulan ini tidak memiliki makna. Tidak bertujuan. Sehingga sesuatu yang kebetulan ini dianggap sebagai gangguan saja. Istilahnya kita pakai istilah di sini gangguan hidup saja. Yang bisa dihilangkan. Cara hilangkannya bagaimana saudara? Karena dia sifatnya materi, maka orang-orang yang mengalami penderitaan harus dirujuk kepada ahli. Para ahli misalnya medis, psikologi, dan lain-lain. Jadi cara untuk mengatasi penderitaan adalah bawa orang itu kepada para ahli. Bukan bawa kepada Tuhan. Karena dia tidak percaya aspek yang rohani. Dia percaya bahwa segala sesuatu adalah sia-sia tanpa tujuan. Bahkan penderitaan itu tanpa tujuan. Gangguan saja yang kebetulan. Maka untuk meminimalkan, untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk membuang ketidaknyamanan. Itu pergi ke ahlinya. Ya Bapak Ibu kalau ketemu ada anak-anak yang baru depresi. Bukan depresi sebenarnya dia yang bilang dirinya depresi begitu. Kadang-kadang anak-anak muda ini suka lebay dalam kata-kata kan ya. Waktu saya kemarin di kelas Kamis pusat, selesai kelas Kamis, ada satu ibu datang bilang begini. Bu tolong dulu anak saya ini minta saya bawa dia kepada psikiater atau psikiater atau psikolog. Terus saya bilang ada apa emangnya? Oh dia depresi bu. Depresi apa? Lalu dia jelaskan. Terus saya bilang, emang betul dia depresi? Atau dia merasa depresi? Lalu dia bilang, iya betul. Lalu bagaimana apa yang saya lakukan?
Saya bilang yang pertama ajak dia bicara secara khusus, tanya dia dengan jujur kenapa dia alami itu. Tapi kalau dia tidak tahu juga apa yang terjadi, ibu boleh buka jalan untuk dia ketemu yang pertama konselor Kristen lebih dahulu. Konselor Kristen itu bisa hamba Tuhan. Lalu kalau dia misalnya belum fix di situ, masuk lagi kepada psikolog ataupun psikiater jika memang membutuhkan obat, kalau memang sudah melalui proses medis, pemeriksaan dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu yang saya mau tekankan di sini adalah anak ini dia tidak percaya kalau terus berdoa saja. Mamanya bilang gini, kayaknya kamu nih perlu menyelesaikan dengan Tuhan. Hatimu itu perlu dibereskan dengan Tuhan. Dia bilang gini, enggak Mak, enggak. Mama itu tidak tahu. Saya ini depresi, saya butuh psikiater. Jadi mamanya ini kayak dideterminasi sama anaknya. Jadi Bapak Ibu apa yang saya mau katakan? Waktu berhadapan dengan anak-anak zaman sekarang, mereka kebanyakan dipengaruhi oleh sekularitas. Cara pikir yang demikian. Sehingga waktu mereka menilai diri, mereka bukan menilai diri dari sudut pandang Allah menilai mereka. Tetapi mereka selalu berangkat daripada apa yang mereka alami. Keadaan yang mereka alami, kondisi yang mereka alami, mereka mendeteksinya dengan cara pikir mereka sendiri. Dan gangguan tersebut mereka kemudian tarik masuk ke sini saudara. Saya butuh ahli, saya butuh ini, saya butuh itu. Tapi yang pertanyaannya, kamu butuh Allah gak sih? Coba tanya dia, kamu butuh Allah enggak? Kamu butuh ahli begini banyak. Orang tua kasih keluar uang bayar, oke. Tapi pertanyaannya, kamu mau enggak butuh Allah? Saya bawa kamu, layani kamu benar-benar. Kepada hamba Tuhan untuk layanin kamu. Mau enggak kamu di ini? Dia kalau tolak saudara harus lihat. Periksa posisi dia pasti sekular. Karena penderitaan itu saudara di dalam pandangan sekular, itu selalu dilihat lepas dari Allah. Itu bedanya. Penderitaan di dalam konsep sekular adalah segala sesuatu yang terjadi di luar lepas daripada Allah. Jangankan Allah, tidak rasional. Tidak bisa dimasukkan ke dalam rasio kita, penderitaan itu. Bahkan penderitaan tidak masuk di dalam kategori jahat ataupun baik. Itu dalam sekularitas. Ya. Tidak mengerti penderitaan di dalam rasionalitas, dan menganggap penderitaan berada di luar wilayah baik ataupun jahat. Jadi segala sesuatu yang memang asing yang gak mengerti itu dari mana. Begitu. Maka solusi yang ditawarkan apa saudara? Solusinya ya ini, kepada manusia. Kembali kepada manusia saja. Maka yang terakhir, bagaimana kekristenan di dalam menghadapi penderitaan. Ada satu buku yang bagus sekali daripada filsuf Jerman, dia bilang, The Meaning of Suffering. Dia bilang the meaning of suffering adalah karakteristik kekristenan. Karena kekristenan menghubungkan segala sesuatu dengan Allah. Ini presaposisinya kekristenan. Premis dasarnya Kristen. Yang berbeda dengan sekular, yang berbeda dengan 4 pandangan budaya yang lain. Kristen hadir di tengah-tengah beragam budaya yang mencoba mengatasi penderitaan dengan cara pikir mereka sendiri dan pada akhirnya mereka kolaps. Maka kekristenan melihat dunia ini sebagai milik Allah yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah adalah pencipta kan ya. Jika Allah itu adalah pencipta, maka di dalam cara pandang dunia Kristen, segala sesuatu bukan kebetulan. Memiliki tujuan. Memiliki maknanya sendiri. Segala sesuatu yang dimaksudkan ini adalah meliputi hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Buruk yang kita kategorikan di sini adalah penderitaan sampai kepada aspek kematian. Maka di dalam konsep Kristen, hope yang kita punya itu bukan impersonal tapi personal.
Karena ada pribadinya, juru selamatnya itu jelas. Ada restorasi yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus untuk kita. Dan di sini ada yang kita sebut sebagai kemenangan mutlak Kristus yang telah bangkit itu atas penderitaan dan kematian melalui jalan salib. Ya. Sehingga kalau kita lihat dengan skema berpikir seperti ini, dunia atau pandangan dunia daripada Kristen itu berlawanan langsung, berkontradiksi langsung dengan pandangan dunia daripada budaya-budaya yang ada di sekeliling kita. Sehingga solusi yang kita tawarkan juga tentu berbeda dengan solusi yang ditawarkan oleh dunia. Minggu depan kita akan masuk ke dalam konteks pembicaraan mengenai kedaulatan Allah. Tetapi hari ini saya sampai di titik ini untuk memberikan satu kesimpulan bahwa kekristenan hadir di tengah-tengah beragam budaya dengan solusi mereka masing-masing, tetapi mereka kolaps. Nah, kekristenan adalah solusi satu-satunya yang kalau saya sebut sebagai jalan yang merupakan jalan terbaik, jalan satu-satunya yang tidak bisa dibandingkan atau disandingkan dengan budaya manapun. Baik, saya selesai sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi di dalam pembahasan berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah pribadi yang merancang segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk penderitaan yang kami alami. Kami bersyukur karena penderitaan ini tidak lepas dari tangan Tuhan. Kami bersyukur karena penderitaan ini bukan kebetulan. Tetapi kami bersyukur penderitaan kami alami ada di dalam rancangan Tuhan. Memiliki makna, memiliki tujuan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan umat Tuhan. Karena itu kami berdoa biarlah Roh Kristus menguatkan kami dan terus meneguhkan iman kami di dalam pembelajaran kami tentang seluruh pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya di dalam penderitaan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu silakan jika ada. Ya. Mic-nya belum bunyi. Ya, udah. Bisa nggak kita kasih kesimpulan bahwa umat Allah pasti menderita? Karena kan ada di dalam ayat Alkitab, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Iya. Bisa nggak jadi kita simpulkan umat Allah pasti menderita? Betul. Kita dapat mengatakan bahwa umat Allah pasti menderita. Menderita ini Bapak Ibu tidak boleh asumsikan bahwa kita bukan yang akibat dosa ya. Bukan akibat dosa ya. Tetapi menderita karena Kristus itu pasti. Begitu. Menderita karena iman kita itu pasti. Sehingga konsep bahwa anak-anak Tuhan pasti menderita dan kemudian akan memasuki kemuliaan karena imannya itu iya. Ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Gak ada? Wah, semuanya aman berarti. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada MC.